aku sebenarnya kayak nggak mikir apa-apa gitu kan. Maksudnya apa sih rasanya setelah aku tuh bersentuhan dengan mereka gitu kan. Pada waktu aku tangan telunjukku dan tangannya dia bersentuhan, halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku lagi di Agung Ristama. Hari ini hari Jumat dan ini adalah horornya Jumat. Jadi sesuatu hal yang horor buat kalian semuanya. Dan kali ini aku akan melanjutkan cerita Indiguku yang sebelumnya. Jadi aku mau lanjutkan part yang sebelumnya dan ini part yang sekarang. Aku mau ceritakan ke kalian semuanya. Dan ingat buat kalian semuanya nggak suka horor, nggak suka mistis, nggak suka supranatural dan sesuatu hal yang di luar jangkauan manusia, akal manusia, kalian semuanya bisa langsung pindah ke video selanjutnya. Oke? Let's get started. Buat kalian semuanya yang mungkin belum tahu bahwa aku juga nulis novel Indiguku di Wattpad sama web novel. Kalau kalian belum tahu mungkin bisa cek link yang ada di deskripsi aku. Oke? Untuk kalian semuanya, sebelum kita jauh melangkah, kalian semuanya kalau suka video aku dan mau mengikuti aku terus dan dukung channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen. Oke? Dan jangan lupa untuk share. Jadi kalau kalian semuanya kemarin lihat di video aku sebelumnya, di episode sebelumnya yang aku bahas tentang ada seorang anak cowok yang dia tuh nungguin aku di rumah, tepatnya di sini. Dia tuh duduk gitu kan, duduk di ruang tamu, dan setelah itu selanjutnya sampai aku di kamar ini, tepatnya di kamar ini, bapak tuh yang ngasih kalung ini ke aku hingga sampai akhirnya ya begitulah. Dan di selanjutnya ini bahkan cerita bahwa dia adalah almarhum kakakku yang udah lama sekali meninggal, dan aku nggak tahu kalau aku ternyata punya kakak cowok sebelumnya. Dia cerita sama aku bahwa katanya dia meninggal pada waktu di umurnya 7 hari, dan aku juga baru tahu bahwa harusnya anak yang meninggal di umur segituan kan udah nggak ada gitu ya, maksudnya sama bertahun-tahun nggak ada, maksudnya dia udah mungkin terpanggil lah ya, maksudnya menuju ke dunianya lah, namun dia tetap stay sama 13 tahun nungguin aku hingga aku akhirnya bisa lihat dia. Aku sebenarnya agak bingung dengan kejadian tersebut pada waktu itu, namun ya udahlah, oke. Aku mencoba untuk jalanin aja dulu apa yang dibilang bapak, apa yang dibilang ibu, dan aku menjalani, ya wis lah, aku mencoba untuk menerima apa sih kelebihanku saat ini yang aku akan gunakan, bisa baik kah atau enggak. Sedangkan mereka bilang bahwa ini adalah sebuah keistimewaan gitu kan. Jadi sosok laki-laki itu yang hampir seumuran denganku itu namanya Awan. Aku belum banyak ngobrol sama dia karena aku langsung memutuskan untuk diam di kamar, mengunci diri. Maksudnya ini beneran nyata nggak sih apa yang aku rasakan pada waktu itu? Hingga akhirnya pada waktu aku sekolah, ya semuanya berjalan dengan normal biasa gitu. Namun ada sesuatu hal yang membuatku aneh gitu kan. Jadi sosok laki-laki yang namanya Awan ini, yang dia bilang kakak kandungku ini tuh, dia tuh selalu ngikutin aku terus kemanapun aku pergi gitu kan. Namun aku kadang-kadang kayak nggak peduliin dia gitu, maksudnya kayak aduh apaan sih, kadang-kadang tuh kayak ngerasa nggak nyaman gitu kalau kita tuh diikutin sama ya malu yang tak kasat mata kayak gitu. Setelah aku di sekolah pada waktu itu, Indah nemuin aku lagi. Kalian masih ingat kan Indah, anak kecil yang pakai baju pink, rambutnya dikuncir dua itu? Dia nemuin aku lagi pada waktu aku berada di kelas. Jadi Indah tuh nemuin aku. Dia nyapa aku, hai dan segala macamnya, ngobrol. Aku tanya di mana papanya. Ternyata papanya lagi ada di tempat biasa. Sebelumnya aku ngomong di sebelahnya meja pengawas. Nah, jadi pada waktu Indah ngobrol sama aku tuh kayak penasaran gitu kan. Maksudnya mereka yang tak kasat mata gitu, yang nggak terlihat gitu, apakah mereka bisa disentuh gitu kan. Akhirnya aku ngobrol sama dia, Indah, coba deketin telunjuk kamu dengan tangan aku. Ini tangan aku nih, dia di sebelahku sini. Ya kita nyoba untuk perlahan-lahan deketin telunjuk gitu kan. Aku sebenarnya kayak nggak mikir apa-apa gitu kan. Maksudnya apa sih rasanya setelah aku tuh bersentuhan dengan mereka gitu kan. Pada waktu aku tangan telunjukku dan tangannya dia bersentuhan, kaget dong aku karena
sensasi yang aku dapatkan pada waktu aku bersentuhan dengan makhluk yang tak kasat mata itu rasanya kayak ada sebuah aliran listrik yang mengalir ke tanganku. Jadi kayak intinya kayak kamu kesetrum gitu loh. Tapi setrumnya itu nggak gede-gede amat, jadi kayak biasa aja gitu. Dan pada waktu aku teriak kan, gitu kan. Disitulah ternyata aku baru menyadarin ada sesuatu hal yang aku tuh agak aneh dengan kelebihanku, bahwa tiba-tiba anak yang jauhnya hampir 10 meteran dari aku kan lihat aku gitu kan. Aku dengar dengan sangat jelas di kepala aku mereka tuh ngomongin aku. Ngomongin bahwa kayak, ih aneh itu ngapain sih? Kok tiba-tiba kayak ngomong sendiri, kayak bermain sendiri, kayak gak jelas sendiri. Dan aku bener-bener sangat jelas aku denger itu di kepala aku kan. Pada waktu aku noleh mereka langsung lari kabur. Pada waktu kabur mereka juga ngomong bahwa, ih bener kan dia anak aneh, ih jangan deketin deh. Aku kaget karena kok aku bisa dengerin ucapan mereka dalam keadaan jarak yang sangat jauh gitu kan. Disitulah aku mikir, waduh ini apa lagi yang terjadi sama aku gitu kan. Sensitif sekali telinga aku hingga sampai suara mereka tuh bisa masuk di kepala aku. Oke lah, akhirnya aku putuskan untuk yaudah. Pada waktu banyak sekali anak-anak yang menghujat aku, kayak ngomongin aku gila lah, aneh segala macem. Tempat yang biasa aku kunjungi adalah perpustakaan. Jadi setelah 2 anak tadi tuh ngomong nggak jelas tentang aku, akhirnya aku langsung menuju ke perpustakaan untuk ya biasalah menyendiri. Pada waktu aku berjalan, aku dengar lagi suara tuh yang masuk ke kepalaku, dalam artian mereka tuh ngomongin aku juga bahwa sesuatu hal yang sama. Hingga sampai buat aku tuh kayak bingung, kayak kenapa sih kok mereka tuh sukanya ngomongin orang, kenapa emangnya kalau aku kayak gini. Di situ aku mulai mikir kayak aduh astaga, memang sih ada plus sama minusnya menjadi anak yang ya bisa dibilang memiliki kemampuan lebih gitu kan. Plusnya kita bisa melihat mereka, plusnya aku nggak tahu apa lagi yang bisa aku perbuat nantinya. Minusnya itu banyak sekali orang-orang yang bakalan hujat aku, banyak sekali orang-orang yang bakalan kayak ya ngomongin aku nggak jelas lah. Pada detik itu juga aku langsung menuju ke perpustakaan. Pada waktu aku masuk perpustakaan, kaget spontan tuh karena si Awan ini udah berada di perpustakaan. Setelah aku buka pintu dia nongol di situ. Dan aku aduh nih anak sukanya munculnya tuh dengan tiba-tiba gitu kan. Setelah dia bener-bener udah kenalin dirinya ke aku, jadi dia tuh kayak seolah sukanya tuh suka nongol tiba-tiba kemanapun aku ini ada, segala macam ada. Kayaknya aku putuskan untuk duduk. Dan tiba-tiba pada waktu aku duduk, dia tuh ngomong sesuatu sama aku pada waktu itu, dan aku masih sangat ingat sekali. Dia tuh ngomong kayak gini, aku tahu kamu sekarang tuh lagi bingung, kamu sekarang lagi stres, kamu sekarang tuh lagi gak paham dengan apa yang terjadi sama kamu. Namun selama aku masih ada di sini, setidaknya aku bisa membantu kamu. Sebelum aku benar-benar tidak ada. Di situ aku langsung menoleh ke dia spontan, karena maksudnya apa? Benar-benar gak ada. Bukannya memang dia maksudnya udah meninggal. Nah terus apa yang dimaksud dengan benar-benar gak ada gitu kan? Apa yang dimaksud dengan benar-benar gak ada? Dan setelah itu dia bilang bahwa ada sosok makhluk yang memburu mereka. Dan belum bisa dia ceritakan. Karena di dunia ini ternyata terjadi 3 dunia. Dia bilang ada dunia antara, dunia kesengsaraan, sama dunia kebahagiaan. Oke, buat teman semuanya, rasanya 3 dunia ini aku akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian semuanya udah nonton video aku kali ini, di episode kali ini. Semoga kalian semuanya bisa terhibur. Oke, buat kalian semuanya terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen. Kalau kalian semuanya mau request video apa atau mau komentar, silahkan di bawah. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Bye bye. Tetap di rumah ya, stay safe. Bye. Tunggu aku di video-video selanjutnya.